Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Slowy Board, channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kita jumpa lagi di podcast ya, dan saya mau ngebacain komentar dari pemirsa yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Di video yang membahas tentang speaker merek Optima. Yang nanya, "Mas, mesin punya saya kok tiba-tiba mati? Terus resistor gosong sama TIP gosong, dah diganti malah dengung." Ganti sendiri sih. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan cari tahu penyebabnya. Sebelum itu, pemirsa yang belum subscribe ke channel ini, silakan untuk subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang speakernya rusak atau yang punya perangkat elektronik rusak. Mana tahu channel ini bisa membantu karena di dalamnya ada banyak banget pembahasan-pembahasan, bukan cuma soal speaker, tapi ada TV, kipas angin, blender, mixer, mesin las, mesin bubut belum ada pasien mesin bubut ya. Mesin motor juga enggak, karena beda dunia. Kalau ini kan dunia elektronik. Kalau motor itu dunia mesin. Transportasi. Komentar dari Angga Ukui di video cara memperbaiki speaker aktif merek Optima berdengung lalu mati total. Intinya Angga Ukui speakernya tiba-tiba rusak, mati gitu. Terus diganti resistor yang gosong sama TIP yang gosong. Habis diganti bukannya sembuh tapi malah dengung. Kita cari tahu dulu ya, prinsip kerja dari speaker aktif itu seperti apa, supaya kita bisa menyimpulkan sendiri kira-kira mana bagian yang rusak. Karena kalau misalnya saya sebutin bagian yang rusak, itu belum tentu benar yang saya sebutin untuk perangkat elektroniknya pemirsa yang rusak di rumah. Hanya aja mirip ya. Kalau sama persis biasanya enggak. Karena beda merek, beda tipe, itu beda juga cara kita untuk ngerjainnya supaya sembuh atau memperbaikinya. Maka dari itu di video saya itu kebanyakan durasinya panjang-panjang pemirsa. Bisa sih saya persingkat, cuman nanti dia bakal ngurangi ilmunya itu sendiri. Coba kita pelajari dulu kira-kira gimana prinsip kerja dari speaker aktif. Speaker aktif itu ada rangkaian power amplifier namanya. Biasanya OCL amplifier. OCL amplifier, terus amplifier A channel, bukan, tipe A, tipe B, tipe D, macam-macam yang ada di pasaran. Tapi yang Optima ini biasanya power OCL. Untuk definisinya sendiri, apa itu power OCL, power A, power B, power D, kapan-kapan kita mau bahas ya. Jadi ada rangkaian itu, ada rangkaian power amplifier di dalam speaker ini yang terdiri dari beberapa komponen kayak resistor, dioda, elko, transistor, IC, dan yang paling penting di speaker aktif seperti ini adalah power amplifier. Maksudnya yang paling penting adalah transistor penguat akhir. Kok power amplifier? Transistor penguat akhir. Kalau yang Optima itu biasanya tipenya nggak kelihatan. Transistor penguat akhirnya itu biasanya satu. Cuman dia nggak kelihatan itu tipenya apa. Jadi sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya tuh. Nggak pernah saya nemukan speaker Optima yang
transistor penguat akhirnya itu ada tipenya. Kayaknya memang dia tuh custom dari pabrik, nggak ada dijual di pasaran. Kalau misalnya punya Angga Ukui itu tipenya adalah TIP, transistor penguat akhirnya, berarti lebih bagus, dia udah dimodifikasi. Kalau rusak berarti gantinya lebih gampang karena komponennya dijual di pasaran. Cuman permasalahannya waktu udah rusak diganti tapi masih berdengung. Untuk mengganti komponen yang rusak, baik itu gosong atau pecah, itu udah benar, tapi kenapa masih berdengung? Biasanya masih ada komponen-komponen yang lain yang rusak, yang Angga Ukui sendiri mungkin belum menemukan kerusakannya itu pada komponen yang mana. Coba aja pelan-pelan ditelusuri, dicek semua komponennya, kira-kira ada nggak dioda kiprok yang bocor misalnya. Kalau misalnya pakai dioda IN4007 atau tipe-tipe yang lain, coba cek berdengung nggak dia? Berdengung, putus nggak dia? Atau korslet nggak dia? Kalau korslet dia pasti bakal menyebabkan suara speaker itu jadi berdengung. Terus kabelnya bagus apa enggak pengkabelannya, solderannya ada yang lost kontak atau nyambung ke jalur yang nggak seharusnya apa enggak. Kalau memang nggak ada yang nyambung ke jalur yang nggak seharusnya, kabel-kabel yang ada di dalam itu, berarti memang bagus. Tinggal dicari yang lain aja, komponen mana yang rusak. Gampang kok, tinggal bukain aja komponennya satu persatu karena komponennya nggak terlalu banyak. Buka aja satu persatu, terus dicek pakai avometer atau pakai komponen tester atau pakai alat-alat ukur yang lain. Biasanya cuma pakai avometer analog aja udah beres sih. Kalau untuk kapasitor itu jarang yang rusak pemirsa. Apalagi kapasitor yang bentuknya keramik, milar, itu jarang rusak. Kalau untuk berdengung tuh biasanya dioda ada yang rusak. Dioda ada yang bocor, biasanya juga karena over voltage. Misalnya di speaker ini nggak menggunakan trafo asli dari pabriknya, tapi udah dimodifikasi. Kalau misalnya tegangannya yang dipakai itu 32 volt, coba turunkan jadi 12 volt. Kemudian ganti transistor penguat akhirnya itu dengan yang baru. Biasanya kalau berdengung transistor penguat akhirnya udah rusak lagi meskipun baru dipasang. Simpel sih gitu aja. Biasanya tuh karena tegangannya nggak beres itu. Tegangan inputnya nggak beres. Cek aja mulai mulai keluar dari trafo, output dari trafo yang masuk ke kiprok, kemudian masuk ke elko tegangan, Itu cek diodanya masih bagus apa enggak. Pastikan dioda itu masih bagus empat-empatnya. Kalau memang dia menggunakan 4 dioda. Habis itu jangan lupa transistor penguat akhir dan resistor yang gosong itu diganti lagi dengan yang baru. Semoga bisa sembuh ya. Terus tambahan, gimana sih caranya speaker itu bisa keluar suaranya? Karena dia dikuatkan. Sinyal yang kita masukkan itu sebetulnya sangat-sangat kecil. Kita masukin sinyal itu melalui line in atau jack RCA input biasanya. Kalau kita biasanya sering nyetelnya pakai handphone, pakai MP3 player atau pakai DVD. Tapi biasanya sekarang itu lebih seringnya pakai handphone atau pakai MP3 player ya. Sinyal yang keluar dari perangkat pemutar musik itu sangat kecil. Habis itu kita masukin ke line in dari speaker Optima, terus kita besarkan volumenya. Nah, sinyal yang kecil tadi itu sebetulnya dikuatkan oleh power amplifier dengan IC
atau dengan transistor TIP, transistor penguat akhir itu. Akhirnya suaranya jadi gede. Kalau misalnya potensial volumenya kita besarkan, akhirnya kita bisa dengerin musik-musik yang enak deh. Semoga bisa membantu ya untuk Angga Ukui dan untuk pemirsa semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.